Tidak perlu kita hafalkan karena kita tidak akan ujian setelah ini. Nah, ini adalah contoh kolostrum melawan E. coli. Mungkin ada yang pernah dengar E. coli? Seringkali menjadi indikator bersih apa tidaknya air minum. E. coli itu sebetulnya adanya di dalam feses. Feses itu apa? Berak, kotoran kita, ya. Makanya kalau air yang banyak E. coli, dia kemungkinan besar tercemar kotoran, ya, BAB kita. Nah, ini terbukti bahwa toksin yang dihasilkan oleh E. coli pada orang yang dicoba, pada binatang yang dicoba, dia akan lebih rendah kadarnya dibandingkan yang diberikan dengan kontrol. Ya. Jadi ternyata ada bahan di dalam kolostrum yang namanya lactoferrin tadi bisa menetralisasi toksin. Ini bahan yang sangat bermanfaat. Justru orang yang sedang diare dikasih susu biasanya tambah diare. Benar kan? Kalau diarenya tadi karena virus, bakteri, dan saudara-saudaranya, justru diberi kolostrum akan lebih cepat berhenti. Karena apa? Karena dia menetralisasi toksin yang diberikan tadi. Tentunya pada usia-usia bayi kita harus mempertimbangkan dan mendapat masukan dari dokter tentang hal ini. Nah, ini contoh lain adalah penggunaan justru kolostrum seringkali bermanfaat mengurangi efek samping dari obat lain. Contohnya di sini adalah obat yang mengatasi radang. Radang itu salah satu gejalanya bengkak. Di sini kolostrum yang pada kadar sekian bisa menekan hingga dari 25% turun hanya kurang dari 5%. Jadi pada orang yang rutin minum obat-obat anti radang, seringkali muncul efek samping nyeri lambung. Ini bisa dibantu dengan makan. Dan yang menarik juga pada sebuah penelitian di tahun 2003 dilaporkan, selama 7 minggu, ternyata rata-rata orang yang meminum kolostrum dibandingkan hanya meminum susu biasa, dia lebih rendah kemungkinan terserang infeksi saluran nafas atas. Jadi bukan obat, tapi mengurangi resiko terserang infeksi. Berapa kali kita setahun kena flu? Pernah hitung? 1 kali pasti lebih ya. 2 kali mungkin bisa lebih, 3 kali mungkin bisa lebih. Insya Allah kalau pertahanan tubuh kita baik, kita lebih jarang terkena flu. Berapa kira-kira biaya yang kita keluarkan kalau kita terkena flu? Kalau itu beli obat sendiri bisa dihitung, belum lagi kalau Anda harus ke teman-teman saya dulu. Harus ke dokter dan sebagainya. Kalau ditanya, efek sampingnya apa? Pertanyaan efek samping berfungsi untuk obat. Kalau Anda makan nasi, pernahkah Anda bertanya, apa efek samping nasi? Efek samping nasi yang pertama adalah kalau terlalu banyak kekenyangan. Betul kan? Kekenyangan kan sakit. Efek samping nasi yang kedua, kalau nasinya busuk Anda diare. Tapi sebetulnya tidak ada efek samping yang lain. Masih ada yang ketiga, kalau Anda diabetes, makan nasi kebanyakan, terjadi kadar gula darah tinggi. Jadi pada makanan sebetulnya tidak tepat pertanyaan efek samping. Tetapi masih bolehlah kalau memang ada yang mau tanya. Dirangkum oleh seorang peneliti yang namanya Kelly, hanya dari 2 studi, 2 penelitian. Andai kata ada keluhan, itu pun hanya keluhan-keluhan yang mungkin dia merasa tidak nyaman di perut. Itu hanya 2 kejadian. Dan flatulence itu kentut. Seperti Anda kalau minum susu yang tidak biasa, itu kan kadang-kadang seperti mau kentut. Hanya itu. Kadang mual untuk yang tidak biasa minum susu. Contoh lain beginilah. Kalau Anda yang tidak biasa makan keju, mencium bau keju kira-kira gimana? Mual. Apakah itu efek samping keju? Bukan. Dan pada 3 studi yang lainnya tidak ditemukan adanya keluhan apa-apa. Jadi secara sederhana sebetulnya tidak ada keluhan. Kecuali Anda memang alergi dengan susu. Kan ada orang yang alergi susu. Tetapi untungnya kolostrum yang diproduksi di dunia termasuk Smartnaco seringkali adalah rendah laktosa. Laktosa ini yang sering menyebabkan diare untuk orang yang tidak tahan. Apakah ada interaksi jika diminum dengan obat lain? Dengan obat? Jawabannya sederhana. Kalau dokter bilang jangan minum obat ini dengan susu, berarti juga jangan dengan kolostrum. Karena kolostrum adalah
susu. Jangan itu bukan berarti nggak boleh sama sekali. Kalau dokter bilang makannya setelah minum obat, minum obat setelah makan, kebalik saya ya, maka kolesterolnya berikan sebelum makan. Hanya seperti itu. Ya, tidak ada larangan untuk tidak minum sama sekali. Dan yang menguntungkan, apakah Bapak-bapak Ibu tahu bahwa susu itu sering digunakan untuk menetralisasi racun?